Benarkah dunia sedang dipersiapkan menuju New World Order? Is more than one small country. It is a big idea, a new world order where diverse nations are drawn together in common cause. Dalam pidato George Herbert Walker Bush, dia mengungkapkan ada sebuah visi besar, yaitu tatanan dunia baru yang selama ini mungkin tersembunyi di balik layar kekuasaan global. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan New World Order? Apakah ini hanya teori konspirasi yang tak berdasar, atau justru ada fakta-fakta nyata yang selama ini tidak pernah kita sadari? Dalam video ini, kita akan membedah semuanya, mulai dari akar sejarahnya, siapa aktor-aktor di balik layar, hingga bagaimana agenda ini perlahan tapi pasti bisa membentuk masa depan umat manusia, termasuk hidup kita sendiri. Istilah New World Order mungkin terdengar seperti teori konspirasi bagi sebagian orang, tapi faktanya istilah ini bukan muncul dari film ataupun spekulasi liar. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh pemimpin dunia sendiri, bahkan sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Di tahun 1918, Presiden Amerika saat itu, Woodrow Wilson, menyebut pentingnya menciptakan sebuah tatanan dunia baru. Tujuannya adalah mencegah perang besar kembali terjadi. Kemudian, setelah Perang Dunia yang Kedua, Winston Churchill juga menggaungkan konsep dunia baru yang stabil, di mana kekuatan besar mengatur arah peradaban. Tapi, istilah New World Order benar-benar mengguncang dunia ketika disebut oleh George Herbert Walker Bush dalam pidatonya di Kongres 11 September 1990. Saat itu, dia berkata, "We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order." Dunia pun terkejut. Apakah ini pertanda awal dari tatanan dunia global yang diatur oleh elit tertentu, ataukah hanya retorika politik di balik perang? Setelah pidato George Herbert Walker Bush, istilah New World Order tidak lagi jadi sekadar wacana politik. Istilah ini mulai jadi bahan perbincangan global, baik di meja diplomat, ruang akademis, maupun forum-forum konspirasi. Bagi sebagian orang, New World Order adalah cita-cita akan dunia yang lebih stabil, tanpa konflik, dan diatur oleh hukum internasional. Tapi, bagi sebagian yang lainnya, ini adalah alarm bahaya. Mereka percaya bahwa di balik istilah itu tersembunyi agenda rahasia elit global, yaitu membentuk satu pemerintahan dunia, menghapus identitas bangsa, mengontrol populasi, bahkan menggiring umat manusia menuju sistem totaliter. Nama-nama seperti Rothschild, Rockefeller, Bilderberg Group, Illuminati, hingga PBB dan WHO sering dikaitkan dengan proyek besar ini. Dan sejak awal abad ke-21, istilah ini diperkuat setelah beberapa peristiwa besar yang terjadi, seperti serangan yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di kota New York dan Washington. Karena banyak dugaan bahwa serangan ini bukan murni serangan yang berasal dari luar, melainkan direncanakan dari dalam, dengan tujuan menciptakan musuh bersama hingga menciptakan ketakutan massal agar rakyat menerima kebijakan ekstrim. Karena teror besar memungkinkan negara-negara besar terutama Amerika Serikat memperluas pengawasan, kekuatan militer,
dan mencabut kebebasan sipil. Dan ini sesuai dengan agenda New World Order, yaitu kontrol penuh atas populasi global lewat sistem keamanan dan pengawasan total. Krisis ekonomi global. Sebagian spekulasi berpendapat bahwa krisis global ada yang memang sengaja diciptakan dengan tujuan mereka sendiri yang akan menawarkan solusi yang tentunya akan memperkuat kontrol mereka. Pandemi COVID-19 yang dijadikan alasan untuk The Great Reset pada sistem dan sosial dunia, hingga langsung diusung oleh World Economic Forum saat itu dengan narasi dunia yang lama sudah rusak, saatnya membangun dunia baru. Today this meeting serves as a launch pad for the next chapter, the Great Reset. We have contributions from His Royal Highness. Semua itu dianggap sebagai bagian dari Grand Design menuju New World Order. Kalau New World Order hanyalah teori konspirasi, kenapa ada begitu banyak kebijakan global yang tampak seolah disusun dari satu pusat kekuasaan? Yang pertama, globalisasi ekonomi. Negara-negara diikat oleh sistem ekonomi dunia seperti IMF dan World Bank. Satu krisis di satu titik dunia bisa membuat efek domain ke seluruh lapisan. Yang kedua, sistem identitas digital dan cashless society. Penghapusan uang tunai dan penggantian dengan sistem digital membuka jalan ke kontrol total terhadap transaksi manusia, karena siapa yang mengendalikan sistem adalah yang mengendalikan akses hidup manusia. 3. Pengawasan massal. Dari CCTV di jalan sampai pelacakan data lewat smartphone dan media sosial. George Orwell dalam novelnya yang berjudul 1984 mengatakan, Big Brother is watching you. Dan sekarang, Big Brother itu bukan fiksi lagi. Yang keempat, agenda depopulasi. Beberapa tokoh dunia pernah mengatakan bahwa populasi bumi perlu dikurangi. Apakah ini hanya soal lingkungan atau ada agenda yang tersembunyi? Yang kelima, normalisasi budaya global. Agama semakin diasingkan, nilai-nilai lokal mulai dikikis. Semua diarahkan menuju satu kultur dunia yang sama. Semua ini tidak terjadi dalam sehari, tapi pelan, alur yang sistematis, dan tanpa kita sadari. Dan banyak yang percaya ini adalah proses menuju New World Order. Dunia perlahan bergerak menuju arah yang telah lama dirancang, sebuah sistem global yang tersusun rapi, di mana kekuasaan terpusat, budaya diseragamkan, dan manusia dimasukkan ke dalam pola kehidupan yang serba terkendali. New World Order bukan lagi wacana, tapi kenyataan yang sedang dijalankan selangkah demi selangkah, dengan dalih kemajuan, keamanan, dan stabilitas. Tatanan baru ini membentuk dunia yang tak lagi sepenuhnya bebas. Mereka yang sadar mulai melihat polanya. Mereka yang lengah akan larut dalam sistem tanpa tahu sedang diarahkan. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari babak baru peradaban manusia. Babak yang ditulis segelintir pihak, namun akan dijalani oleh seluruh umat manusia.